Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Rahmayani, NIM 2018-017-080, kelas 5A2. Saya akan melakukan analisis fundamental terhadap PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Data rasio perusahaan subsektor pertambangan batubara di BI. Di sini saya akan membandingkan 4 perusahaan, yaitu ada PT Bukit Asam, PT Bumi Resource, ada PT Adaro Energy, PT Atlas Resources. Kemudian saya akan menggunakan 5 jenis rasio. Yang pertama ada ROE, Return on Equity, untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham. Kemudian DER, Debt to Equity Ratio, untuk menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Kemudian ada PER, Price Earning Ratio, untuk melihat harga saham terhadap earningnya. Kemudian PBVR, Price to Book Value, untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya, menunjukkan berapa banyak pemegang saham membiayai aset bersih perusahaan. Kemudian yang terakhir ada dividend yield, yang untuk digunakan mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham. Di sini bisa dilihat Bumi dan ARII itu menghasilkan rasio yang negatif. Maka kita akan melakukan eliminasi karena rasio yang negatif itu menunjukkan kinerja perusahaan yang tidak baik atau merugi. Ini setelah dieliminasi, kita hanya akan membandingkan antara PTBA dan ADRO. Yang pertama dari jenis rasionya, ROE PTBA 16,32%, ADRO 8,38%. Di sini lebih unggul PTBA. DER PTBA 69,19%, ADRO 72,80%. Untuk DER semakin kecil semakin baik, jadi PTBA lebih unggul. PER PTBA 8,76 kali, ADRO 8,28 kali. Untuk PER juga sama, semakin kecil semakin baik, jadi ADRO unggul. Kemudian ada PBVR, PTBA 1,43 kali, ADRO 0,69 kali. Semakin kecil semakin baik, jadi ADRO unggul. Kemudian untuk dividend yield, PTBA 16,66%, ADRO 9,57%. Untuk dividend yield semakin tinggi semakin baik, jadi PTBA lebih unggul. Kemudian setelah diakumulasi, PTBA lebih unggul. Berikut. Kemudian alasan saya memilih PTBA yaitu yang pertama, PTBA memiliki performa yang sangat baik dibanding para pesaingnya di sektor pertambangan batubara. Bisa kita lihat dari perbandingan tabel tadi. Kemudian PTBA merupakan perusahaan pertambangan batubara swasta terbesar Indonesia dan terbesar keempat di dunia. PTBA juga selalu menyabet banyak penghargaan setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2018, PTBA telah meraih 42 penghargaan. Kemudian profil PT Bukit Asam Tbk (PTBA). PTBA merupakan anak perusahaan Inalum yang merupakan perusahaan batubara termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, permurnian, pengangkutan, dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khususnya untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap untuk kebutuhan internal dan eksternal, dan memberikan jasa konsultasi terkait industri pertambangan batubara serta produk turunannya dan pengembangan perkebunan. Kemudian saat ini PTBA tak lagi berstatus BUMN
anak perusahaan Inalum tersebut berubah menjadi holding tambang BUMN. Berikut merupakan gambar dari pengolahan batu bara yang dilakukan oleh PTBA. Kemudian susunan Dewan Komisaris pertanggal 31 Desember 2019. Yang pertama ada Agus Suhartono yang menjabat sebagai Komisaris Utama, Sogel Perdamen Sitorus sebagai Komisaris Independen, Taufik Majid sebagai Komisaris Komisioner, Robert Heri sebagai Komisaris Komisioner, Heru Setyo Budi Suprayoga sebagai Komisaris Komisioner, Joni Ginting sebagai Komisaris Komisioner. Kemudian ada sejarah PTBA. Pada periode tahun 1923 hingga 1940, tambang air laya mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah. Pada periode tersebut mulai dilakukan produksi untuk kepentingan komersial, tepatnya sejak tahun 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam PN Taba. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1981, PN Taba kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam Persero, yang selanjutnya disebut PTBA atau Perseroan. Pada 1990, pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Pada 1993, pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatat diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan PTBA. Lalu pada tanggal 29 November 2017, PTBA menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Agenda utama dalam RUPSLB PTBA mencakup 3 hal, yakni persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari perseroan menjadi non-persero sehubung dengan PP 47/2107 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum Persero, persetujuan pemecahan nominal saham stock split, dan perubahan susunan pengurus perseroan dengan beralih saham pemerintah RI ke Inalum. Ketiga perusahaan tersebut resmi menjadi anggota holding BUMN Industri Pertambangan dengan Inalum sebagai induknya atau holding. Lalu pada tanggal 14 Desember 2017, PTBA melaksanakan pemecahan nilai nominal saham. Langkah untuk stock split diambil Perseroan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek serta memperluas distribusi kepemilikan saham dengan menjangkau berbagai lapisan investor, sekaligus untuk mendukung program Yuk Nabung Saham. Kemudian komitmen yang kuat dari Bukit Asam dalam meningkatkan kinerja perusahaan merupakan faktor fundamental dari aksi korporasi tersebut. Berikut merupakan penghargaan yang diperoleh oleh PTBA. Yang pertama ada Indonesia Most Trusted Companies tahun 2019, Asia Most Trusted Coal Mining Company kategori from Indonesia Region 2019, Indonesia Most Admired Company tahun 2016, Indonesia Best CEO 2016, The Best Listed Company tahun 2018, The Best Overall BUMN Tbk 2018, Indonesia Mining Award 2018 kategori perusahaan penyuplai DMO batubara tertinggi. Kemudian The Best Chief Strategy Execution Officer Across All Industry tahun 2015. Lalu Best Chief Information Officer tahun 2015,
The Best IT Data Infrastructure tahun 2018. Kemudian ada beberapa artikel mengenai PTBA. Kinerja boleh turun, tapi PTBA menyimpan mutiara terpendam. Saat ini, PTBA mencatat penurunan laba bersih sebesar 35,82%. Nilai laba bersih turun menjadi 1,28 triliun dibanding dengan 2,8 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. PTBA mengalami kenaikan beban umum administrasi menjadi 868,49 miliar dari sebelumnya 793,79 miliar. Karena akibat dari pandemi COVID-19, perusahaan pertambangan lainnya juga mengalami penurunan kinerja keuangan. Untuk PTBA, meski kinerja melambat, namun pada laporan keuangan PTBA semester pertama tahun 2020, yakni pos kas dan setara kas perusahaan sangatlah jumbo, yakni mencapai 8,6 triliun. Besarnya kas tersebut dapat menjaga PTBA dari ancaman gagal bayar utang jangka pendeknya. Kemudian antisipasi virus corona, Bukit Asam PTBA lakukan tindakan preventif. PTBA menerapkan kebijakan preventif untuk menangkal penyebaran virus corona di lingkungan perusahaan. PTBA berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh pegawai dan keluarganya terhadap bahaya corona. PTBA juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk pengadaan alat pelindung diri, yaitu masker dan hand sanitizer, serta alat kelengkapan lainnya. PTBA juga memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh pegawai dan keluarganya dari risiko paparan virus corona. Berikut merupakan income statement dari PTBA yang saya ambil dari RTI Bisnis. Biru menunjukkan net income, pink revenue, hijau net profit margin. Dilihat dari 5 tahun terakhir, pendapatan PTBA selalu naik ya, revenue-nya selalu naik. Ini merupakan indikasi PTBA merupakan perusahaan yang baik. Hanya saja ini tahun 2020 karena masih bulan Juni, jadi belum menunjukkan kenaikan, tapi akumulasi dari tahun ke tahun pendapatan PTBA selalu mengalami kenaikan. Kemudian ada balance sheet, bisa dilihat aset dari tahun ke tahun, aset yang warna biru dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Artinya perusahaan PTBA merupakan perusahaan yang bagus. Dan juga DER-nya selalu menurun. DER yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan itu bagus. Sampai tahun 2019, DER PTBA mengalami selalu menurun. Kemudian untuk tahun 2020 naik karena terdampak dari COVID-19. Baiklah, dari hasil analisis fundamental PTBA menunjukkan hasil yang bagus dan rasio pembayaran dividen PTBA mencapai 90% dari total laba bersih tahun 2019 yang mencapai 4,1 triliun. Rasio pembayaran dividen ini lebih tinggi dibanding dengan tahun 2018 dan 2017 yang sebesar 70% dari total laba bersih. Bahkan Direktur Utama Bukit Asam, Arfian Arifin mengklaim rasio dividen ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya emiten pertambangan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa untuk jangka panjang, industri batu bara masih melemah. Meskipun konsumsi batu bara di Cina mulai naik, namun untuk menuju perbaikan ke posisi sebelum adanya pandemi COVID-19 masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat ini, PTBA memiliki price earning ratio sebesar 8,80 kali. Artinya sudah cukup murah dan atraktif. Meski demikian, investor juga harus memperhatikan kondisi harga batu bara yang terus menurun. Oleh karena itu, lebih baik investor membeli saham-saham batu bara untuk rentang jangka pendek.
Meski saat ini melemah, historik kinerja saham PTBA bisa dibilang prima. Kenaikan harga saham ini lebih kepada momentum penguatan jangka pendek. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.